Ya, memang itu udah kita dengar ya. Jadi sesuatu hal yang harus kita apresiasi lah ya kalau sudah pada menurunkan tensi masing-masing dan mau berdamai supaya negara kita ini juga dalam keadaan melihat satu tontonan yang baik. Kalau semua sudah pada cooling down ya tentu kita juga nyaman ya. Nggak perlu harus ada perdebatan-perdebatan lagi. Nggak apa-apa sih, itu baik-baik aja sih. Jadi memang ini masih diwacanakan ya. Kemarin itu kan kita lihat juga di media pernyataan Pak Mensos itu ya, bahwasanya nanti peran donatur itu kan memang penting juga di dalam regulasi mau perdamaian ini. Semoga semua pihak bisa diikutsertakan dan tentu kalau nanti di dalam perdamaian itu bisa terlaksana dengan baik, hal-hal yang bersifat terhadap segala tindakan-tindakan hukum juga berarti kan harus diturunkan tensinya ya. Ya semua harus cabut laporan lah supaya fair lah. Kalau mau damai ngapain kita lapor-melapor lagi? Udahlah, rujuk aja lah. Kalau memang kita bicaranya adalah perdamaian, islah, kan nanti ada draft di sana. Draft itu harus menguntungkan semua pihak. Jangan ada yang merugikan. Kan gitu ya. Kalau tentunya semua mencabut laporan, ya tentu ya kita juga dari donatur so far nggak ada masalah. Kita juga cabut nanti laporan kita di Polda terhadap Agus. Begitu juga gugatan kita di PN Tangerang ya. Kita sebenarnya di PN Tangerang itu tinggal menunggu relas panggilan saja sebenarnya ya. Tapi kalau sebelum itu nanti kita sudah harus berdamai, ya kita cabut, gitu loh. Dah, emang kan bagus kan? Tujuan penggalangan dana awalnya juga untuk apa? Untuk pengobatan kan? Ya kita juga sebagai donatur, kalau dibilang misalnya pinjam bagi dulu uangnya, atau coba bantu donasi untuk beli ini atau untuk itu, untuk bayar utang segala macam, ya enggak juga kita kasih kan? Kita fair-fair saja lah. Karena untuk pengobatan, ya kita ikut jadi pendonasi. Jadi kalau apa yang diberikan oleh Pak Menteri itu sesuai dengan regulasi sekarang gini ya, kalau pemerintah sudah turun tangan berarti ini adalah mewakili undang-undang ya. Jadi ya udah, kalau begitu ketentuannya sudah dianggap baik dan bisa melahirkan keadilan, ya nggak apa-apa, kita ikutin aja. Ya, satu sisi memang sangat disayangkan ya persoalan sederhana ini, padahal banyak lawyer-lawyer papan atas di dalam, tidak bisa selesai ketika di tangan para lawyer-lawyer ini sebagai penerima kuasa dari pemberi kuasa. Kalau melihat jam terbang, harusnya persoalan yang hanya nilai 1,5 ini sebenarnya tidak termasuk persoalan yang sangat sulit ya. Tapi harus turun pula pemerintah dengan seperti ini. Saya pun malu sebenarnya. Masa hanya persoalan seperti ini harus pemerintah turun tangan. Tapi karena pemerintah merasa persoalan ini nggak selesai-selesai, ya dengan turun tangannya pemerintah, kami sebagai donatur terutama yang tidak memiliki kepentingan apapun selain mengontrol keuangan itu, ya, ya berterima kasih. Sehingga ada jalan keluar. Nggak bermain dengan keegoisan, nggak menyerang personality dan lain-lain, gitu ya. Jadi ya baguslah sudah diambil alih oleh pemerintah. Ya artinya pemerintah itu memang telah memberikan satu pemikiran yang bijak untuk bisa menghormati semua pihak dan berada pada posisi yang sangat adil. Ya. Karena apa? Ya pemerintah juga tahu lah, donasi ini nggak akan ada kalau nggak ada pendonatur atau nggak ada donatur. Jadi tentunya kalau misalnya para pihak Agus dan Nopi waktu itu tidak menyertakan pihak donatur, mungkin ada pemikiran yang lain, tapi kita paham suatu ketika nanti kita akan hadir di dalam momen yang tepat. Itu sih menurut saya, makanya ini tepat kalau sudah dimintakan oleh pemerintah melalui Permensos, ya kita nanti akan hadir di dalam perdamaian itu. Ya, kita sebagai warga negara yang dalam hal ini mewakili donatur tentu memiliki hak secara konstitusi. Apabila memang ada sesuatu yang dirugikan, proses gugatan kita kan sudah kita daftarkan, proses laporan kita kan sudah berjalan. Ya tentu bagaimana mekanisme terhadap proses pendaftaran gugatan dengan laporan polisi, ya kita akan jalankan sebagaimana mestinya. Kita harus taat dong, gitu. Kan kita bisa berubah itu kalau kita sudah memenuhi jalan damai, karena bagaimanapun perdamaian ini adalah lebih tinggi daripada kita harus lanjut kepada persoalan hukum. Kita akan lanjutkan, gitu. Yang pernah saya sampaikan dari awal, donatur itu sebenarnya hanya ingin persoalan ini jangan sampai menimbulkan kekisruhan, ya berdamai sajalah. Kita hanya ingin tahu uang itu kemana. Sekarang begini, kalau misalnya uang yang katanya ada digelapkan 138, terus sisanya 1,3 diambil. Nah kita pemilik uang, kalau uang itu nggak sampai ke Agus 1,3 aja, terus uangnya di mana? Kita kan wajar dong, ingin tahu dong, kan begitu ya. Nah tapi so far sekarang oke lah. Jadi pemerintah juga sudah memintakan supaya kita stay dulu dengan cooling down supaya agak menurun dulu tensi. Kita lihatlah sampai nanti ada agenda daripada Permensos apakah mengundang untuk melakukan islah.
Jadi komentar daripada donatur sampai saat ini, kalau memang bisa berdamai itu harapan yang paling utama. Nah, di situ kita dapat melihat sebagaimanapun perseteruan para pihak, mereka mampu menurunkan keegoisan. Ini adalah berarti satu bentuk teladan yang baik di tengah masyarakat. Boleh kita berdebat, boleh kita saling adu argumentasi, tapi pada saat momen kita harus berada pada titik perdamaian itu, kita harus menurunkan ego kita masing-masing. Dan saya apresiasi ya rekan Farhad Abbas ya, dia menyampaikan hal yang menurut saya sangat menarik. Kita jangan mempersulit yang sederhana atau yang mudah, dan jangan pula kita membuat ini jadi semakin keruh. Dan pesannya dia selalu positif, janganlah membuli Agus. Memang sebenarnya nggak baik kita membuli Agus gitu ya, karena apa, Agus ini kan sebenarnya korban akibat penyiraman air keras. Hanya memang satu sisi kita mintakan Agus ini juga tahulah berterima kasih, itu saja harusnya. Misalnya pada saat terjadi kemarin itu penggelapan, ada kesalahan, cobalah minta maaf dan lain-lain. Itu kan bentuk salah satu sikap yang baik ya, sehingga kita sebagai donatur dapat memahami, oh ini bukan sebuah kesengajaan, ini kekeliruan gitu ya. Jadi, kita bukan melupakan Azi, kita tahu Azi adalah pelaku, tapi kita tidak perlu ikut campur terhadap urusan negara, karena negara telah mewakili atau kita telah diwakili oleh jaksa penuntut umum ya sebagai pengacara negara untuk melakukan tuntutan terhadap si Aji atas tindakan perbuatan yang merugikan si Agus ini. Sehingga ya karena sudah ada jaksa penuntut umum, kita pikir sudah nggak ada masalah, itu biar nanti menjadi urusan negara. Ya kalau diakomodir secara keseluruhan perdamaian itu dan tidak merugikan semua pihak, tentu ini kalau kita bicara damai kan berarti harus sama-sama melepaskan ego masing-masing, dan kita mau bergandeng tangan untuk berdamai, memprioritaskan persoalan si Agus. Maka jika memang harus dimintakan kami untuk mencabut gugatan dan laporan, saya pikir itu nggak ada masalah. Kami sudah bicara kok di tim hukum donatur, nggak ada masalah itu. Ya, jadi memang terhadap Mas Densu sama Teknopi atau dengan rekan Farhad Abbas dan tim, tentu dengan semua sudah cooling down dan saling memaafkan, ini adalah menjadi salah satu teladan yang betul-betul pantas untuk ditiru, karena persoalan ini sudah menjadi konsumsi publik yang akhirnya menimbulkan penilaian-penilaian sampai yang terbaik sampai yang terburuk kepada semua pihak. Tidak hanya timnya Farhad Abbas, tidak hanya timnya Densu, tidak hanya Nopi, bahkan donatur juga belakangan ini juga akan mendapatkan juga satu penilaian yang tidak baik juga. Nah, dengan demikian berdamainya para pihak ini, ya kita berharap juga semua pihak nanti akan juga berdamai dengan baik. Nah, salah satu yang perlu saya sampaikan kepada Teknopi sama Mas Densu, yang sudah bersabar untuk menghadapi persoalan ini, karena kalian adalah menurut saya hero ya. Kalian itu adalah hero, Neopi sama Densu itu adalah hero yang menjadi penggagas untuk melakukan penyelenggaraan penggalangan dana untuk kemanusiaan. Kalian superhero ya, dan saya juga mengapresiasi kepada rekan Farhad Abbas yang mampu bertahan terhadap berbagai serangan dalam mempertahankan Agus yang dalam keadaan saat ini sebenarnya harusnya tidak kita bully atau tidak dibully dan lain-lain, tapi ia menjadi seorang pahlawan dapat membela Agus bertahan walaupun digempur dari berbagai penjuru. Nah, ini menunjukkan Farhad Abbas ini juga berarti adalah pengacara yang memiliki jam terbang yang tinggi ya. Kita harus apresiasi hal-hal yang baik dan hal-hal yang positif, gitu sih.